Gue yakin rata-rata dari kalian pasti pengendara kan, entah itu mobil, motor, truk, atau sepeda sekalipun. Pasti udah akrab banget lah ya sama jalan raya. Nah, tapi pernah nggak sih kalian waktu di jalan tuh ngeliat pengendara yang nyetir sambil ngerokok? Atau yang lebih greget lagi kayak ketemu mobil yang ngambil jalur kanan tapi kecepatannya lambat banget atau bisa disebut lane hogger. Itu pasti bikin kesel banget dan gue yakin banget sih pasti kalian pernah nemuin perilaku-perilaku berkendara kayak gitu di jalan. Nah, masalahnya guys, kebiasaan-kebiasaan kayak gitu tuh nggak cuma ngeselin aja, tapi juga bisa bikin jalanan jadi nggak aman. Nah, makanya di video ini gue mau bahas kenapa sih kebiasaan kayak gitu malah bikin jalan raya jadi berantakan dan pastinya bahaya buat kita semua. Oke, tanpa basa-basi langsung aja let's discuss on Set Detox. Di dunia yang serba cepet ini, pasti banyak banget kan di antara kalian yang sering banget kejar-kejaran sama waktu. Terutama gue juga sih. Karena ya mau buru-buru, nggak mau ribet, pokoknya pengen banget cepet sampai ke tujuan. Tapi ada satu hal penting yang suka dilupain sama pengendara di jalan nih, yaitu keselamatan. Setuju nggak? Pasti banyak banget di antara kalian yang naruh keselamatan itu di nomor yang kesekian, gitu kan. Karena banyak dari kita juga nih yang suka mikir kayak, gue nggak mau ribet lah, orang pengen cepet, udah nggak usah terlalu naikin aturan gitu. Atau kayak, udahlah nggak usah ngapain sih terlalu taat sama aturan, toh juga nggak banyak orang yang notice kalau kita ngelanggar. Atau ada juga yang lebih mentingin penampilan atau style daripada keselamatannya. Contohnya kayak orang-orang yang nggak mau pakai helm saat berkendara, alasannya karena nggak mau diterepek. Atau ada juga kayak pengendara yang nyetir sambil main HP karena dia sambil konten. Atau ada juga nih pengendara yang suka nyalip sembarangan ngegunting jalan sana sini padahal itu bahaya banget. Nah, makanya di video ini kita coba bahas perilaku berkendara yang sering kita lihat sehari-hari dan kenapa sih kebiasaan itu harus dirubah. Karena ini bukan cuma soal aturan aja, tapi juga keselamatan juga kita semua. Kalau soal pengendara yang biasanya aku alamin ya, aku kan pengendara motor mobil. Ya jadi gue pengendara motor mobil iya, tapi kereta bencana enggak. Ya enggak dong. Bencana ya. Aye. Biasanya yang ngeselin ya, paling sering. Gue juga pengendara, gue kan termasuk laki-laki ya, pengendara yang aktif juga. Jadi gue yang paling sering gue hadapin biasanya yang paling sering gue temuin perokok di jalan. Perokok di jalan tuh semua umur ya. Bener-bener dari bocil-bocil baru bisa bawa motor, bawa mobil, terus lansia juga lagi. Ya pakai seragam juga ada. Itu mobil-mobil hasil Itu banyak tuh pada bawa kendaraan. Nggak tahu ya kayak apakah ini karena lifestyle-nya gitu apa gimana? Maksudnya kayak pengen looks. Apakah kalau ngerokok di jalan tuh ngerokok di motor itu ganteng gitu? Keren banget gitu kayak atau ngerokok di mobil itu apakah keren banget? Emangnya dia bakal setara dengan Justin Bieber gitu-gitu? Enggak kan? Gitu loh. Kenapa? Maksudnya ngerokok atau apa namanya ngerokok, nge-vape gitu-gitu ibaratnya. Ya lu kalau misalnya lu bisa gue juga perokok. Tapi setidaknya kan lu tahu penempatan gitu. Jangan sampai itu kena orang. Gue selaku ini ya. Ini gue dendaman. Selaku orang yang pernah kecelakaan gitu loh. Gue sensitif banget sama tingkat kebodohan orang di jalan. Itu semua umur ya. Gue bukannya gue gak sopan, bukannya gue kurang ajar. Tapi ini benar-benar yang gue hate banget. Ini yang soal pertama ini, soal perokok di jalan gitu loh. Ini kan mengganggu banget. Tanpa lu sadar, bara yang kena angin itu kalau kena mata tuh oke, berhasil selamat. Mata merah, bermasalah nggak? Ibaratnya buat ke depan gitu. Tuh dia. Itu yang termasuk gue sensitif banget soal itu kendaraan yang ngerokok gitu loh. Pernah nggak sih lu lihat Dominic Toretto
Ini kayak film, paling Fast Furious gitu ya. Fast Furious aja nggak ada tuh. Ya, Fast Furious semuanya nggak ada. Kayak Dominic Toretto, Brian O'Connor, Tokyo Drift ngerokok ada nggak di mobil? Mereka nggak sedam itu. Jadi mana sisi kerennya tuh gimana sih? Aku masih mencari. Makanya itu kayak orang-orangnya ibaratnya film western yang tayangin kebandelan aja nggak ada yang sedam itu loh, sebodoh itu loh. Gitu loh. Ini nggak ada yang dijadiin ini karena ini balik lagi ini soal kalau anak-anak muda bener-bener ini soal lifestyle. Kalau misalnya yang soal orang-orang dewasa, soal kesadaran aja yang bermasalah. Itu dia loh. Itu yang pertama tuh paling gue benci banget nih yang mau rokok. Pernah kan ibu orang mau di jalan? Iya. Pernah kan? Jadi maaf nih kalau misalnya ada yang ketemu gue galak banget. Maaf dah. Itu maksudnya gue udah benci banget. Jadi buat pengendara lain nih yang ngerokok di jalan, terus lo ketemu Endoi di jalan fix hari itu lo lagi apes. Maksudnya ya kan ini kan bukan karena mikirin pribadi gue doang, tapi gue mikirin keselamatan orang lain juga. Jangan sampai ngalamin kayak gue gitu. Gue yang pernah kecelakaan udah berapa kali berarti? Dua kali. Jadi udah pernah kecelakaan 2 kali. Gue nggak mau ada kejadian-kejadian yang amit-amit kayak gitu lagi. Itu bermasalah banget sih. Itu yang pertama ya. Berarti soal rokok yang gue benci banget, yang sering gue temuin. Terus yang kedua, itu pelan banget di kanan. Pelan banget di kanan. Ini lu ngapain lu? Pelan banget di kanan. Ini semuanya kayaknya dari zaman masih diajarin naik sepeda juga kayak udah diajarin kalau lu mau rada cepetan ya ibaratnya lu ngambil jalur kanan. Kalau lu mau pelan, lu lagi nyari apa atau butuh apa ya lu sebelah kiri gitu loh, jalur kiri gitu. Jalur kiri kan buat pasti lu seenggaknya lu berhenti di jalur kiri juga lu nggak bakal diomelin, lu nggak bakal kena amukan, kena massa gitu loh ibaratnya. Tuh jalur kiri ya buat pelan gitu loh. Nah, ini yang motor-motor modif-modif gitu yang paling sering gue temuin juga. Motor sih yang paling sering. Memang sih mobil juga sekarang banyak banget. Banyak banget. Gue nggak menyalahkan soal modifikasi karena modifikasi memang gue tahu sama laki gue paham itu soal kesenian juga masuknya. Memang benar soal kesenian juga kalau soal modifikasi mungkin di warna cat kah atau warna velg gitu-gitu. Tapi perhatiin lagi apa yang lo modif ini ngedampakin orang lain yang di kendara yang ada di jalan raya ini nggak soal light gitu, lampu-lampu lu, soal lampu-lampu kan ibaratnya lu ya pasti ada regulasi, ada aturan ibaratnya soal lampu yang lu gunain, lu nggak boleh pakai lampu selain warna putih kuning tuh mana boleh. Lah sekarang aja mobil-mobil yang keluar atau motor yang keluar bener nggak warnanya cuma ada putih sama kuning, iya kan? Apalagi sekarang udah di all in white gitu loh untuk produk-produk barunya. Jadi itu nggak boleh karena bermasalahnya kan kita juga di jalan raya kita hadapin lampu juga itu entah lampu merah ya kan ada lampu penyeberangan kuning lu udah lampu warna ungu terang banget Belum lagi kan untuk motor pedih gua ini Mio Angola. nyonggor nah itu Di stage. nah itu dia ya gue nggak masalahin soal lu mau ngecat motor atau mobil lu kayak gimana tapi itu soal lampu dan soal knalpot lu perhatikan lagi kalau misalnya knalpot lu pakai knalpot racing setidaknya lu jangan sampai mengganggu kalau ada announcement di jalan yang soal ada aturan apakah misalkan disuruh pelan kah atau apa kan nggak bisa denger karena kenapa kenceng-kencengan karena ngebut gitu loh tuh dia memang pasti kalau modifikasi nggak jauh-jauh soal lifestyle sih tuh loh Udah sesuai lah standar aturan. ya Kan itu juga diatur soal suara motor iya tuh makanya perhatikan lagi kayaknya lu masa masyarakat Indonesia semakin modern ini udah era modern kenapa makin soal lebih rapi jalanin sehari-hari gitu aktivitas sehari-hari itu kayak harus lebih rapi gitu loh kayak ini orang kelihatan yang anggap sepele tapi ini dampaknya memangnya lu semua yang pada mainin media lu pada nggak simak tingkat kecelakaan di Indonesia tuh berapa sih tingginya itu deh lu perhatikan lagi percuma lu sampai pendidikan tinggi juga kalau misalnya lu nggak merhatikan dampak negatif sekeliling lo gitu loh. Kayak ini termasuk yang pengen gue tarik dalam bahasan ini juga gitu. Ini termasuk salah satu keluhan gue. Gue memang pengguna motor gede segala macam. Gue pernah pengalaman juga. Gue pernah pengalaman kecelakaan, iya. Nah itu makanya sensitif kalau ada orang ngeselin di jalan. Karena kan termasuk juga salah satu kecelakaan yang aku kan kena. Ya kan. Tuh dia. Lo yang lo pada masih muda dan orang tua lo masih berkendara, tolong lo ingetin juga orang tua lo. Karena ini penting banget orang tua lu untuk lebih safety aja. Gak masalah kok lu pelan di jalur kiri,
Lu sampai pelan di jalur kiri tapi dia mungkin goblok namanya. Lu nggak apa-apa, lu bela diri, lu ngamuk kayak udah nggak apa-apa. Itu siapa yang berani ngomelin orang pelan di jalur kiri? Goblok namanya kalau kayak gitu-gitu. Jadi kita harus be smart gitu juga sebagai pengendara gitu. Itu aja sih. Dah, pokoknya jangan pada ngambek loh yang gue sebut-sebutin tadi gitu. itu kan yang gue sering temuin aja. Itu Ada bisa. yang sering ditemuin di jalan kan. Ya. Terus ada nggak ya kayak next harus Ya pokoknya harus lebih hati-hati lah, jangan sampai, karena kan gue yang pernah kecelakaan ya, gue yang pernah hampir mati hampir mati gitu kan di jalan ya. Pokoknya jangan sampai orang-orang juga ngalamin kayak gue juga pasti dulu juga tengil lah soal kayak gue ngebut kayak apa juga. Dulu emang gue hobinya kan rada ngebut aja lah, karena kan terbiasa sama bawa kendaraan gede gitu ya. Dan tapi gue juga nyalip ya, kamu tahu kalau aku nyalip juga aku gak pernah ngelanggar lalu lintas ya, ibaratnya aku tahu cuma ada di street lane kanan gitu, right way gitu. Aku kalau soal itu enggak, tapi kalau soal ngebutnya segala macam kurangin juga sih. Kalau misalnya, karena kan ya tahu sendiri kita masih banyak banget pengendara dam ya, pengendara bodoh gitu ya. Jadi harus lebih hati-hati gitu loh. Jadi harus careful, jangan sampai gue narik banget soal pembahasan ini karena gue nggak mau orang-orang ngalamin kayak gue gitu loh. Siksa dunia gitu. Sakit anjing. Pedes nih pala. Oke, pertama ada merokok sambil berkendara. Nah, merokok sambil berkendara ini sebenarnya udah masuk pelanggaran banget ya, karena bisa menghilangkan konsentrasi kita saat sedang berkendara. Gak cuma itu, selain bisa ngurangin konsentrasi, ngerokok sambil nyetir ini juga bisa bikin kita jadi lose control, alias kehilangan kendali saat nyetir. Ya bayangin aja, tangan satu nyetir, yang satunya sambil ngerokok. Itu berpotensi banget buat kita kehilangan kendali saat berkendara. Terus juga kayak ini Doy, hal kayak gini tuh kasus kayak gini tuh nggak cuma ngebahayain si pengendara aja, tapi juga bisa membahayakan pengendara lain di sekitarnya. Karena ya bayangin aja, rokok kan, pasti kan rokok itu ada baranya, dan di jalan kan pasti kena angin ya kan, kita nggak pernah tahu, dan bisa aja itu berpotensi buat ngenain, jadi baranya itu kena angin dan bisa ngenain pengendara lain. Iya, karena emang ada nih, gue pernah lihat beberapa kasus yang beneran terjadi nih. Kayak biasa naik motor, terus matanya tuh kelilipan abu rokok dari pengendara lain yang nyetir motor sambil ngerokok. Nggak cuma motor sih, mobil juga banyak kan pasti yang kayak nyetir sambil ngerokok, terus tangannya keluar kan, otomatis kena angin abunya, terus terbang, bisa naik mata pengendara lain, itu bahaya banget. Jadi menurut gue ya, ini tuh bukan cuma nyelakain kita aja yang sebagai pengendaranya ya, tapi juga bisa nyelakain orang lain. Bayangin aja orang lain yang dari rumah udah super safety, udah hati-hati banget di jalan, tiba-tiba kena asap atau abu rokok kita di jalan, bahaya banget sih. Jadi please jangan egois. Maksud gue kayak ya udah lalu ngapain sih ngerokok sambil nyetir gitu kan, kayak kalau udah asem banget kan bisa nanti ya, kalau misalkan udah sampai ke tempat tujuan, kalau dari jalan ya udah lo fokus nyetir aja, jangan sampai lu malah ngerugiin orang lain juga. Iya. Iya. Kafein aja gak kuat. Iya. Sebenarnya kayak ya udah terserah, itu pilihan orang lain ya kalau misalkan mereka mau ngerokok. Tapi maksud gue ya lo tahu tempat lah, tahu kapan saatnya ngerokok, kapan ya saatnya enggak. Karena itu kan lo juga ada di ruang publik ya. Enggak semua tempat atau kegiatan lo bisa ngerokok seenaknya, apalagi saat berkendara, itu bahaya. Nah, menurut data penelitian aja nih, nunjukin kalau pengemudi yang teralihkan konsentrasinya, kayak contohnya kasus yang nyetir sambil merokok, ini resiko kecelakaannya 3 kali lebih tinggi. Bayangin, bahaya banget kan. Tapi masih banyak dari kita, ya gue nggak bilang semua sih, tapi pasti masih banyak di luar sana yang masih kurang aware sama kebiasaan-kebiasaan atau perilaku berkendara. Padahal sebenarnya dalam undang-undang tuh udah diatur loh dalam pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
di mana pengemudi itu wajib mengutamakan keselamatan. Kayak yang dijelasin dalam pasalnya ini tuh, setiap orang yang mengemudikan kendaraan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1 bisa dipidana kurungan paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 750.000. Bayangin aja, udah diatur nih. Kalau misalnya lo melanggar, lo nggak cuma kena hukuman penjara aja, tapi lo juga bisa dikenakan denda. Udah stop, karena mulai dari sekarang stop kebiasaan-kebiasaan buruk ini di jalan. Lebih pikirin keselamatan lo sendiri dan orang lain juga, kendaraan lain. Oke, next. Pengendara di jalur kanan tapi pelan, atau ini sering banget disebutnya sebagai Land Rover ya. Land Rover. Kita kan tahu ya kalau jalur kanan itu udah pasti jalur cepet gitu. Jadi ketika ada kendaraan yang lambat tapi ngambil jalur kanan itu udah pasti ngeganggu banget. Karena ya banyak lah, kan emang jalur kanan itu buat pengemudi yang emang pengen mendahului ya. Kalau kita juga lagi santai bawanya buru-buru ya jangan ngambil jalur kanan, lo pindah ke jalur kiri karena itu bakal ngeganggu banget buat orang-orang yang emang lagi butuh lebih cepat ya. Karena kan kadang jauh mendahului. Kadang kan ada orang yang juga punya kepentingan sendiri ya, yang mungkin butuh buru-buru atau butuh lebih cepat dari biasanya. Terus ini disclaimer ya, bukan artinya jalur kanan dibuat khusus untuk ngebut-ngebutan ya, itu enggak juga, itu salah juga, tapi emang buat mendahului aja. Jadi kalau kalian emang nggak punya kepentingan di jalan yang mengharuskan kalian cepat gitu, atau kalian emang ya nggak ada keperluan penting jadi di jalan santai aja, ya udah nggak usah ngambil jalur kanan. Emang jalur kalian tuh sebenarnya di jalur kiri. Nah, survei menunjukkan bahwa 70% pengendara merasa terganggu nih oleh pengemudi lambat di jalur cepat atau lane closure. Nah, undang-undang juga ngejelasin nih, udah ngatur di dalam pasal 108 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Yang sama nih, isinya mengatur pengemudi harus memenuhi aturan jalur yang sesuai. Jadi emang di dalam undang-undang sendiri udah diatur ya, pengguna jalan tuh harus menggunakan jalur yang sesuai. Jalur kanan untuk mendahului dan jalur kiri ya untuk kita biasa aja jalannya gitu. Yang emang nggak ingin mendahului kendaraan lain, jadi pakai jalur kiri aja. Next, menggunakan ponsel saat berkendara. Nah, ini juga salah satu kebiasaan yang masih banyak banget nih yang sering gue lihat di jalan. Dan ini tuh kasusnya juga banyak banget yang kecelakaan gitu ya. Karena ternyata diduga pengendaranya itu nyetir sambil main ponsel. Nah, kalian pasti udah tahu lah ya, namanya udah pada gede pasti udah pada mikir lah. Kalau yang namanya berkendara, kita kan harus full konsentrasi, jangan sampai teralihkan konsentrasi kita dengan hal-hal lain atau kegiatan lain seperti contohnya main ponsel ini. Karena kan kalau misalnya kita main ponsel sambil nyetir, kadang fokus kita kan pasti terganggu lah ya. Nah, itu bahaya banget. Ya, gak cuma ngebahayain, intinya nih kasus-kasus kayak gini tuh nggak cuma ngebahayain lo aja, tapi juga bisa intinya kasus-kasus kayak gini tuh nggak cuma ngebahayain lo aja, tapi juga bisa ngebahayain dan ngerugiin orang-orang lain di sekitar lo atau pengendara lain di sekitar lo gitu. Masih banyak banget lah ini. Salah satu kebiasaan pengendara yang sering gue lihat atau temuin di jalan, yang namanya nyetir sambil main HP, atau kadang biasanya kayak anak-anak muda nggak sih, Dui? Ada takut pacar aku marah nih, telat ngabarin. Iya, atau juga biasanya kayak konten kan itu masuknya, kayak di konten sambil nyetir nunjukin kecepatannya, ngebut-ngebutan. Wah, itu bahaya banget. Jadi guys, stop banget. Kalau dari kalian masih ada yang ngelakuin kebiasaan kayak gitu, please stop banget. Karena itu bahaya banget. Jangan sampai kalian ngalamin hal-hal buruk di jalan cuma karena
kalian pengen apa sih gaya kayak gitu lifestyle itu jangan sampai mati konyol itu pesan gue. Ya udah banyak banget soalnya kasus kayak gini. Nah, menurut National Highway Traffic Safety Administration, pengemudi yang menggunakan ponsel memiliki resiko kecelakaan 23 kali lebih tinggi. Wow, berarti case-nya ini kasus kecelakaan karena pengendaranya suka main ponsel ini lebih tinggi jauh berkali-kali lipat, 20 kali lipat daripada yang ngerokok. Ya walaupun sama-sama bahaya, tapi kalau dari data kelihatan nih resiko kecelakaannya paling tinggi, dan mungkin emang kasus di luar sana tuh banyak kejadian kecelakaan yang diakibatkan karena main ponsel sambil nyetir. Padahal sekali lagi ini tuh undang-undang lalu lintas ini udah banyak banget mengatur tentang kebiasaan kita nih di jalan supaya kita lebih hati-hati lagi. Kayak di dalam pasal 283 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini juga mengatur nih bahwa menggunakan ponsel saat berkendara bisa dikenakan sanksi. Jadi setiap orang yang mengemudikan kendaraan di jalan secara tidak wajar melakukan kegiatan lain seperti main ponsel tadi itu dapat dikenakan sanksi pidana kurungan penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 750.000. Jadi udah tuh double kill, double. Kalian udah ngelakuin pelanggaran yang bisa mengakibatkan orang lain berdampak juga dengan kelalaian kalian. Terus ternyata kalian dapat sanksi juga, kurungan penjara bahkan denda. Jadi udah stop, mulai sekarang kalian harus lebih aware lagi lah. Ya nggak sih? Iya. Mau rugi apa nih? Rugi semua lah ya. Kalau udah sampai amit-amit kejadian sampai kecelakaan gitu udah nggak cuma rugi. Iya, semuanya kena. Apa materi juga kena kan jadinya. Belum lagi ganti rugi segala macam. Aduh, udah. Jadi menurut gue stop. Kalau masih ada kebiasaan kayak gitu jangan diulang lagi, please banget. Next, berhenti di jalur yang tidak tepat. Kayak ini contohnya apa ya? Kayak ya tiba-tiba berhenti sembarangan yang bukan di jalurnya. Karena banyak juga sih gue nemuin pengendara yang suka berhenti sembarangan gitu. Seperti di jalur lalu lintas yang menyebabkan kemacetan. Yang sering gue temuin nih kayak angkutan umum gak sih, Doi? Iya kan? Ya ojek online, kayak angkutan umum ini malah nggak ini, tahu nggak sih, kayak nggak ada aba-aba mau berhenti, kayak tiba-tiba langsung berhenti aja gitu, dan itu bahaya banget Kak. Itu dia nggak mikirin pengendara lain, apalagi pengendara yang di belakangnya motor mobil, dia nggak peduli, yang penting dia narik narik penumpang, dia main berhenti aja gitu, nggak concern sama sekitarnya, malah jadi gak cuma macet aja, tapi ya kayak gitu itu bahaya juga, bisa jadi potensi kecelakaan juga lah, karena kan berhenti mendadak, berhenti sembarangan. Terus juga kayak ya mohon maaf ya, kayak ojol gitu, driver online, kadang kan mereka harus pick up penumpang juga kadang nggak sesuai sama jalurnya, jadi kayak suka numpuk aja di situ, dan itu bikin jalanan jadi makin macet. Jadi ya gue sih berharap supaya ya lebih rapih aja lah, supaya kan kita di jalan juga enak ya, bebas banget ya, buat kenyamanan kita bersama gitu. Nah, menurut laporan, kecelakaan ini juga sering terjadi karena kendaraan yang berhenti di tempat yang tidak seharusnya. Itu yang kayak tadi gue bilang, kayak tiba-tiba kayak ada yang berhenti mendadak tapi dia nggak concern nih sama kendaraan lain sekitar dia gitu, nggak pernah tahu ternyata yang di belakang ini lagi dalam keadaan kenceng bawa motor atau mobil, tiba-tiba berhenti mendadak, itu juga bisa berpotensi bikin kecelakaan. Jadi nggak cuma macet aja. Nah, di dalam pasal 106 Undang-Undang 22 tahun 2009 juga melarang kendaraan yang berhenti sembarangan. Jadi segala aspek di dalam lalu lintas ini semua udah diatur, termasuk
berhenti sembarangan ini ya, ada di pasal 106. Jadi walaupun pasal ini nggak menyebutkan secara langsung ya tentang pelanggaran berhenti sembarangan ini, tapi ada aturan di dalamnya yang mengharuskan kita untuk mengikuti atau mematuhi aturan rambu-rambu lalu lintas. Ya seperti aturan terkait berhenti dan parkir. Jadi ya ini sebenarnya sama aja. Di situ kita juga harus ngikutin atau matuhin rambu-rambu lalu lintas, termasuk buat nggak berhenti sembarangan. Yang terakhir ada modifikasi kendaraan yang tidak aman. Banyak pengendara yang lebih mementingkan style atau penampilan daripada keselamatan atau safety gitu. Terus juga modifikasi gini kan juga kadang nggak sesuai sama standar ya, standar SNI, standar nasional Indonesia gitu kan. Iya, yang seharusnya, karena kan sebenarnya kendaraan itu udah dibuat kan sesuai sama standarnya kan, emang udah sebegitulah bentuknya, modifnya seperti itu, maksudnya nggak perlulah ditak-atik lagi atau dimodif. Oke sih kalau modifnya juga nggak yang berlebihan atau masih sesuai standar keselamatan gitu, masih oke. Tapi kalau yang udah sampai ganti ban jadi kecil banget, atau lampu yang warna-warni terang, atau modif warna motornya jadi lampu warna-warni juga nggak boleh, karena kan aturan cuma 20. iya sekarang kan gitu kan, ya itu mengganggu juga lah warna-warni. Kayak apa nih kayak pasar malam. Iya kan, karena aku juga suka itu pernah beberapa kali lah ketemu motor-motor modif di jalan yang heboh banget dari ini segi warna lampu dan lain-lain. Ini setahu aku ya ada itu cuma warna putih sama warna. Iya lampu kan. Itu aja. Iya. Terus juga kayak motor-motor yang nggak seharusnya pakai knalpot racing itu juga itu ganggu banget, sumpah. Berisik banget. Iya. Oke lah kalau cuma benar-benar yang tapi setidaknya tuh tahu cara aturannya, enggak kan sampai geber-geber itu tuh kadang kan mengganggu iya fokusnya pengendara yang lain. Iya emang suaranya itu loh berisik banget. Karena kan memang suaranya memang gitu. Aturan mereka bawahnya ini loh, pasti lebih sopan ya kalau misalnya atau geber-geber, kan juga kasusnya geber-geber. Tapi maksud aku yang standar aja nih, kayak emang motor yang cc-nya gede kan emang udah pasti suaranya juga besar kan, kayak yang 4 silinder yang kayak aku suka bilang kamu, tapi suaranya emang karena udah standarnya ya suaranya emang gede, tapi maksudnya nggak berisik yang nyaring gitu loh, yang mengganggu pendengaran. Beda sama knalpot racing. Iya, kayak di jalan tuh kayak kesannya jadi kayak nantangin gak sih, geber-geber gitu. Masalahnya motor bebek tapi knalpot racing gitu kan. Kayak apa yang mau lo tantang gitu kan, kayak motor bebek tapi knalpot racing. Sorry ya, gue no offense ya sama yang kalian mungkin ada yang kayak maaf ya sebelumnya, tapi jujur itu sebagai pengguna jalan lain ya, gue pribadi terganggu sama suara-suara motor ini. Apalagi kalau misalkan lewat perumahan, ya kan ganggu banget suara motor kayak gitu. Boleh, karena dia sih yang harusnya knalpotnya udah apa? Memang udah aturan salah diganti. Setidaknya kesopanan gitu loh, bawa itu santai. Kalau dia senang diganti knalpot itu santai. Kalau dia lagi jauh sama orang-orang ya, kalau misalnya mau bergerak kamu itu seragam. Tapi kadang lagi di pemukiman lah atau lagi itu di dia. raya lah. Iya itu dia. Jadi selain ini bisa bahaya juga, tapi kan maksud gue nggak mau mengesampingkan bahayanya ini, tapi di sisi lain kan juga mengganggu ya, banyak orang yang mungkin terganggu karena suaranya, karena berisik banget kan, emang nyaring banget suaranya. Jadi ya ternyata kita nggak sadar sih, ya aku juga selama ini belum aware itu soal yang ini ya, modifikasi ini, kalau ternyata ini juga bisa nyebabin kecelakaan. Tapi ya emang udahlah, mau ngapain sih, budaya
tahu sih Bu, memang kan yang aku akuin, yang aku bilang tadi, kalau modifikasi itu memang sesuai pecinta otomotif ya. Iya, betul. Pecinta otomotif yang satu juga tidak mengganggu perjalanan jalan segala macam, aturan jalan atau lalu lintas. Iya. Iya tetap sama inilah, tetap sesuai prosedur lah ya nggak sih? Ya, gue nggak melarang orang-orang memodif motor atau mobil kendaraan mereka, bebas, gue nggak ngelarang sama sekali. Iya. Cuma lebih diperhatiin lagi lah hal-hal kayak gitu, jangan sampai kita ngeganggu kendaraan lain. Nah, kalau mau ganti lampu ya ganti lampu cuma pakai putih, oke merek lain lah misalkan gitu. Lampu warna pink lain lah. Jangan sampai warna ungu, pink. Aku pernah lihat lagi yang ungu, itu siapa ya? Biasanya kayak lintasnya cuma ada warna apa tuh, 3 warna. Iya, putih, warm. Lalu lintas tadi berarti merah. Oh, traffic light ya. Gak ada tuh ungu, pink, atau ini apa, fuchsia, pink fuchsia. Aduh pusing banget tuh. Ya pokoknya kalau misalkan kalian mau modif silakan, tapi lebih diperhatiin lagi hal-hal yang kayak gitu, biasanya ganggu kendaraan lain. Terus udah pasti lah ya, hal-hal kayak gini juga diatur dalam undang-undang kayak yang gue bilang. Pasti kendaraan itu udah dibikin standar keselamatannya sendiri kan, kayak motor, mobil, segala macam. Jangan kan motor, mobil deh, kendaraan. Kayak helm aja tuh udah ada standarnya kan, yang aman seperti apa gitu. Terus semua udah diatur dalam undang-undang. Kayak ini yang diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Yang mana menjelaskan bahwa modifikasi kendaraan harus memenuhi standar keselamatan. Sekarang ada label SNI. Iya, SNI. Ya kan, kayak ini kan kalau misalkan beli apa helm harus apa SNI ya. Kayaknya dulu tuh aku sering denger deh kalau misalkan ada helm yang nggak SNI itu kena tilang. Sekarang tuh masih nggak sih? Masih ya? Ya bagus ya, dulu tuh kayak ketat banget, kayak helmnya sampai diperhatiin gitu. Kalau emang nggak standar keselamatannya nggak ada, kayak nggak SNI, udah pasti kena tilang. Itu balik lagi tuh demi keselamatan kita semua. Jadi buat kalian yang masih suka apa ya, sebutnya egois ya, egois nggak sih? Egois lah ya nggak sih, kalau masih dan nggak rapi gitu yang iya kan. itu membunuhkan orang lain, berarti merugikan orang. Iya, sebenarnya pelanggaran tuh banyak banget guys. Maksudnya kayak ini kita ngerangkum aja ya nggak sih, kayak ini gue ngambil sebagian besar aja yang sering kejadian, tapi nggak ada tindakan panjang di soal ini, ibarat exactly. kita perlu banget sih makanya utarain supaya kita tahu ada tindakan. Iya, itu dia. Jadi kita di sini cuma ngambil yang emang banyak banget sering kita lihat pelanggarannya. Jadi ya pesan gue supaya kita lebih lebih concern lah sama orang-orang di sekitar, pengendara di sekitar kita juga. Soalnya kita kan juga nggak mau kan kita dari rumah udah hati-hati, udah safety banget, safety first, tiba-tiba kendaraan lain kayak ngerugiin kita kan juga nggak mau kayak gitu. Jadi ya kita sama-sama aja lah, saling nyebutnya saling saling jaga keselamatan di jalan, jangan sampai kita ngerugiin orang lain dan ngerugiin diri kita sendiri terutama. Ingat, safety first. Jadi udah saatnya kita lebih bijak saat berkendara. Tampil stylish itu keren, tapi keselamatan harus jadi prioritas utama buat kita semua. Karena kalau lagi di jalan itu kita bawa tanggung jawab. Bukan cuma untuk kita sendiri, tapi untuk kita semua. Yuk jadi generasi yang smart dan aman saat berkendara. Mari kita ubah kebiasaan buruk dan bawa perubahan positif di jalan raya. Let's keep our road safe and stylish. Oke, jadi buat kalian yang punya pendapat sendiri atau punya pendapat pandangan lain, boleh banget. Atau bisa kasih masukan juga, boleh banget. Tulis di kolom komentar, karena gue juga gak sabar buat discuss dan saling berbagi pendapat bareng kalian semua. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe, juga share ke teman-teman kalian video kita. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya, only on Safety Talks. Bye-bye! Keselamatan itu keren dan bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Let's keep our road safe and stylish. Bye-bye. Kok bye-bye?
Jin Pak. Hei ganteng. Kamu kayak Soka. Zuko. Soka. Apa sih Asoka itu loh yang di TikTok, yang make up yang begini-begini, bang. Nggak fokus nih lu ya anjir. Jadi udah saatnya kita lebih bijak saat berkendara. Tampil, ih bayi ngantuk. Atau ada juga nih yang lebih minting. Atau atau